Baik rekan-rekan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas mengenai pinjaman masjid. Nah, yang dimaksud dengan pinjaman masjid ini, jadi contohnya ketika masjid itu sedang melakukan sebuah kegiatan, misalkan pembangunan masjid atau perluasan masjid. Nah, ternyata ketika dalam proses pembangunan, mereka terkendala dengan masalah dana gitu. Tetapi pembangunan masjid itu tidak boleh berhenti. Nah, sehingga mereka melakukan pinjaman masjid. Nah, pinjaman masjid ini nanti bisa ke perseorangan ya. Misalkan ada jemaah yang berbaik hati memberikan pinjaman ke masjid, atau misalkan masjid itu meminjam ke lembaga keuangan, baik itu BMT atau BMM atau lembaga keuangan yang lainnya. Oke, yang pertama kita pastikan dulu data krediturnya sudah ada. Yang pertama, kita masuk ke menu DKM, masuk ke menu masjid, masuk ke menu kreditur. Oke, di sini sudah ada ya data krediturnya ada dua orang, BMT dan Putri. Untuk insert datanya seperti biasa, rekan-rekan tinggal insert aja datanya di sini. Masukin namanya siapa, misalkan BMT Maslam, alamat di Bandung, nomor telepon, asal aja ya. Oke, kita save. Mesin kreditur nama sudah ada. Oh, BMT Maslam sudah ada. BMT Tasjid. Oke. Nah, setelah itu kita buat dulu project karena memang pinjaman masjid ini biasanya erat kaitan dengan sebuah project masjid. Misalkan tadi ya ada project pembangunan masjid. Oke, kita pastikan dulu projectnya sudah ada. Masuk ke menu Iswap, master data, project. Oke, pembangunan masjid sudah ada, tapi saya mau buat project yang baru saja karena kalau di sini pembangunan menara masjid ya, kita buat project yang baru dengan cara insert, pilih master kategori projectnya untuk bangunan masjid. Nah, di sini perluasan area sholat. Oke, di sininya kita samain aja nama sama deskripsinya. Kodenya masjid, Maslam. Oke, tanggal mulai project ini dimulai dari awal bulan sampai dengan 1 tahun. Nggak usah. Lalu tanggal mulai donasi kita samain saja. Oke, presentasi ambilin zakat infak, zakat infak wakarnya kita kosongin dulu. Oke, kalau sudah kita save. Oke, sudah ya. Pengontrol perluasan area sholat. Oke, berikutnya kita ke transaksi keuangan, transaksi pinjaman masjid. Oke, kita isi datanya. Ini dana talang pembangunan perluasan area sholat masjid. Krediturnya tadi BMT Masjid. Nah, bank di sini adalah nanti dana pinjamannya masuk ke mana? Apakah ke BCA Syariah atau ke Kas Medara? Oke, di sini kita contohnya ke BCA Syariah. Ininya adalah infak project, karena ini terkait dengan project. Projectnya untuk project perluasan area sholat. Nah, jumlahnya berapa? Contoh 100 juta. Oke, harus lunas dalam waktu 1 tahun. Oke, kita save and close.
Oke, sudah masuk. Ya. Ini nomor transaksinya, tanggalnya, tujuannya apa, krediturnya siapa, masuk ke mana, masuk ke Bank BCA Syariah, kategori Jisonya Pak Project untuk perluasan area solar. Oke, kita coba lihat laporan keuangannya, kita saldo. Perluasan area solar sudah masuk. 1 juta. Tadi saya input 1 juta ya. Pinjaman masjid. Oh, saya salah ya. Input data ya, 1 juta. Oke, kita batalkan ya. Harusnya 100 juta. Oke, ini juga sambil kita belajar kalau nanti terjadi kesalahan input data, maka apa yang harus kita lakukan? Karena data yang sudah masuk tidak bisa kita edit dan tidak bisa kita delete. Oke, kita lakukan penghapusan. Klik dulu datanya, klik cancel. Lalu input nominal. Oke, kita input lagi data barunya. Dana talang perluasan area solar. Krediturnya BMT Masjid, masuk ke BCA Syariah, ininya infak project, proyeknya perluasan area solar, jumlahnya 100 juta. Oke, 100 juta. Harus lunas dalam waktu 1 tahun. Oke, kita cek lagi laporan keuangan, detail saldo. Oke, sudah masuk 100 juta. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Teh Put atau Kang Jan? Belum pasti. Oke Aman ya, lanjut. clear ya. Clear. Ya, Oke, maka pembangunan atau pelaksanaan area sholatnya dimulai, gitu ya, bergerak tuh proyeknya. Nah, ketika nanti ada pelunasan, maka caranya masuk ke keuangan, transaksi, pengembalian pinjaman masjid ya, bukan pembayaran hutang. Soalnya kalau pembayaran hutang ini nanti triggernya adalah dari pembelian inventory dan aset. Sedangkan untuk pinjaman masjid, maka untuk pengembaliannya dari sini atau pembayaran pinjamannya di sini, pengembalian pinjaman masjid. Oke, atau sebelum ke sana kita coba lihat dashboard ya. Kita klik dashboard, dashboard keuangan dan Kiswap. Oke, di sini ada total hutang. Coba kita klik detailnya. Oke, kita klik hutang pinjaman. Di sini ada nilainya pelunasan area sholat 100 juta. Ya, di dashboard juga sudah masuk. Oke, kita kembali lagi. Untuk proses pembayaran dari pinjaman masjid tersebut, kita masuk ke menu DKM, masuk ke menu keuangan, ke transaksi, ke pengembalian pinjaman masjid. Oke, kita insert datanya. Contoh kita bayar di hari ini ya, untuk lebih mempersimpel saja. Krediturnya tadi PMT Masjid. Oke, nomor pinjamannya ini. Kita akan bayar dari mana? Kita akan bayar dari BCA Syariah. Ininya adalah infak project. Nah, langsung muncul ya, nilai outstanding pinjaman kita langsung muncul otomatis. Nah, kita mau bayar berapa? Sama kita bayar 1 juta. Pembayaran tahap ke-1. Oke, kita save and close. Oke, sudah masuk. Krediturnya masjid, ini kode pinjamannya, bayarnya dari BCA Syariah, mengambilnya dari infak project.
untuk proyek perluasan area sholat. Jumlahnya 1 juta. Oke, kita lihat pinjaman masjidnya. Kita klik retrieve. Nah, di sini ada jumlah bayar 1 juta, sisa pinjaman 99 juta. Kalau kita lihat dashboardnya, 470 juta kita get. Nah, berkurang 1 juta, 469 juta. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Aman. Aman? Telepon, aman? Clear, Pak. Clear? Oke, nah ceritanya, kalau ternyata bayarnya itu mau dari kas yang lain. Kalau tadi kan, kalau kita lihat ya, kita lihat laporan keuangan. Nah, di sini kan 99 juta ya. Nah, tapi kan bisa jadi kalau nanti proyeknya itu bergerak, kan ini akan habis nih, karena dipakai untuk proses pembangunan ya. Betul ya? Kan ini dana talang kan. Dana talang itu ya pasti habis tuh, nanti dikonsumsi Iya, iya. pembelian Terpakai. material dan lain sebagainya. Gitu kan ya? Contoh lagi nih, contoh kita contohin ya. Berarti kan ketika nanti terjadi proses pembangunan masuk ke pengeluaran personal, kayak kita insert datanya, pilih kasnya dari BC Syariah, ininya info project, projectnya perluasan area sholat, kita insert, masuk ke ini, perawatan dan perbaikan masjid. Contoh kita habisin 90 juta nih, keterangannya perluasan area sholat. Beli material. Sprinkles. Oke, kalau kita lihat lagi laporan keuangan, nah sisanya 9 juta lagi kan? Betul ya? Iya. Nah sekarang Sisa ternyata 9. misalkan harus bayar nih 20 juta. Kata si krediturnya, aduh lagi perlu uang nih, bisa bayar nggak 20 juta? Atau kalau nggak 20 juta, ya 10 juta deh boleh. Infak operasional masjid. Nah, ini 43 juta ya. Nah, kita diminta bayar 20 juta. Nah, kalau kita bayar dari sini kan sudah habis ya uangnya. Dan ini juga mungkin akan terpakai lagi nanti untuk proses pembangunan berikutnya kan, karena belum selesai nih ceritanya. Nah, si masjid itu dengan waktu berjalan, masukkan dana infak dari masjid ya, dari masyarakat, dari jemaah, masuk nih ke kas bendahara, infak urusan masjid, misalkan dari Kenslang ya, dari Kenslang itu terkumpul 43 juta sekian. Nah, ini ceritanya kita mau bayar pinjaman tapi dari infak usaha masjid. Nah, apakah itu bisa? Kalau secara langsung itu tidak bisa. Jadi kalau misalkan saya bayar langsung ya di sini, pengembalian pinjaman masjid, ya saya insert lagi, krediturnya PMT masjid, dari kas bendahara, infak opsional masjid, bayar 20 juta, pembayaran tahap 2. Tuh, data tidak ditemukan, atau memang saldonya tidak ada. Nah, penting kan saya ingin bayar kan, karena uangnya ada itu 20 juta itu di infak usaha masjid. Nah, ini caranya rekan-rekan harus melakukan mutasi dulu. Jadi mutasi kas bank dari kas bendahara, dari kategori jiswabnya infak operasional masjid, itu dipindahkan dulu ke proyek. Gitu. Nah, kenapa harus begitu? Agar nanti ketika kita lihat laporan, ya, misalkan kita lihat laporannya alur kas, kalau kita mau lihat alur kas mengenai perluasan area sholat,
Nah, di sini nanti terlihat ada uang masuk senilai 20 juta, lalu ada uang keluar untuk pengembalian pinjaman masjid 20 juta. Jadi tertracking. Kalau kita langsung inputnya dari infak operasional masjid, sedangkan infak operasional masjid itu tidak terkait dengan proyek, jadi kan jadinya di sini pilih infak operasional masjid, tapi tidak ada proyeknya. Nah, artinya nanti ketika kita lihat atas proyek ini jadi tidak terlihat datanya karena dia dibayar oleh non project yang ada kategori jilsopnya infak operasional masjid. Paham nggak? Ya, intinya berarti harus sesuai dengan kategori ziswafnya ya, Pasis ya. Kategori jilsopnya iya betul. Tapi sebetulnya kalau secara secara teorinya seharusnya infak operasional masjid itu bisa membayar hutang proyek seharusnya. Hmm, Kan infak operasional masjid itu bisa dipakai apapun kan? ya, Bisa dipakai untuk operasional masjid boleh, mau dipakai untuk kegiatan proyek juga boleh. Karena kan itu uang masjid yang bisa dipakai untuk apapun. Oke? ya Pak. Tapi kalau langsung dibayarkan atas hutang pinjaman masjid atas proyek, nanti informasi di alur kas kita tidak bisa memantau. Karena di sini kita mencantumkan proyek yang mana nih yang mau kita lihat. Perluasan area sholat kan? Iya, Kategori siapnya apapun. Nah, begitu kita retrieve, nggak akan muncul nih di sini. Karena dia bayarnya bukan untuk keperluan proyek kan. Jadi dia ngambil dari infak operasional masjid yang bayar untuk apapun, termasuk bayar ke sini. Tapi karena pada waktu input pembayaran pinjaman itu tidak menyebutkan proyek yang mananya, nggak akan muncul di sini. Sehingga mau tidak mau sistem memaksa kalau mau begitu, kalau mau bayar dari infak operasional masjid, tolong mutasikan dulu uangnya dari infak operasional masjid ke proyek. Oke ya, kita coba. Di sini kita berarti input. harus mengalokasikan dulu ya, pasti sesuai dengan proyeknya. Betul, betul. Oke, kita ke mutasi kasbank. Kita insert. Pilih dari mana nih kasbanknya? Dari kas bendahara. Ininya pilih dari infak usaha masjid. Pilih kasbank tujuan ke BCA Syariah. Ini ke kas bendahara juga boleh sih. Misalkan oke lah kita ke kas bendahara untuk tujuannya untuk apa? Untuk infak project. Bentuknya apa? Uang. Project yang mana? Project yang perluasan area sholat. Berapa nilainya? 20 juta. Ya, dari kas bank mana? Ngambil dari kas bendahara. Kategorinya infak opsional masjid. Dipindahkan ke mana? Ke kas bendahara. Atas kategori jiswab infak project. Projectnya itu project perluasan area sholat. Nilainya 20 juta. Oke, begitu ya cara bacanya. Oke, kita save and close. Oke, masuk. Kita lihat laporan keuangan, alur kas. Nah, masuk ya, mutasi kas bank. 20 juta, jadi saldo 29. Nah, setelah uangnya ada, baru kita bayarkan pengembalian pinjaman masjid. Oke, kita insert krediturnya BMT Masjid, banknya ngambil dari kas bendahara, bayarnya untuk keperluan infak project. Berapa bayarnya? 20 juta. Pembayaran tahap kedua. Oke, kita lihat alur kas. Kita cek. Nah, gini. Paham nggak? Karena kalau saya nggak menyebutkan atau saya nggak mutasiin dulu ke info project, maka di sini nggak akan muncul nih ada pengembalian pinjaman 20 juta atas project ini. Karena kan karena saya banyak dari info usaha masjid yang dia tidak terikat dengan project. Ya, jadi itulah alasan kenapa kalau nanti pembayaran pinjaman masjid atas project kita mutasikan dulu uangnya agar ketika kita analisa, oh dia ada nih mutasi kas bank 20 juta dari infak perusahaan masjid lalu dibayarkan.
Begitu rekan-rekan, bisa dipahami? Baik, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak, kalau saya clear, cukup jelas. Dina, gimana Kang Dijen? Sementara aman, Pak. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, begitu Iya. rekan-rekan, itu Ya. mengenai pembahasan pinjaman masjid. Mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa memahaminya dan nanti bisa mempraktekkan untuk kasus yang rekan-rekan hadapi ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Kita tutup Bentar, saja. Pak Sis, mau tanya dulu, Pak Sis. Masih ada, oke, apa? Enggak, kalau misalkan pas kita mau live nih ternyata dia sebenarnya udah punya pinjaman dari bulan Januari lah misal. Nah, sedangkan katanya mulai Hmm, mulai input bulan Oktober. Apakah langsung sisa saldo betul, pinjaman aja yang dimasukin atau gimana? betul, betul. Berarti yang diinput adalah sisa pinjaman saja. Berarti kan masuk ke menu pinjaman masjid. Nah, di sini Kang Jejen inputlah sisanya saja. Gitu Kang. Misalkan pinjamnya berapa? Oh Sisanya. iya iya iya, sisanya aja Sisa berarti 10 sisa juta gitu ya. sisa yang harus dibayarnya aja. Oke oke. Betul, betul. Karena Iya pada waktu kandidat implementasinya pun pasti kan di cut off kan. Mereka saldo iya per tanggal sekian, saldo awalnya sekian rupiah gitu. iya, ini juga berlaku untuk pinjaman jamaah ya. Betul. Berlaku juga untuk pinjaman jamaah. Siap siap siap. Oke. Berlaku juga untuk tabungan kurban. Karena Mm-mm. tabungan kurban kan bisa jadi dia sudah nabung, terus ternyata ada uang yang dia ambil. Nah, berarti saldonya saja berapa. Oke iya 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 siap. Ada lagi, kandidat? Udah itu aja Pak. Sip, kalau gitu kita cukupkan sekian ya pembahasan terkait dengan pinjaman nasib. Kita tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.